Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah, tadarus qiraah mubadalah yang ke-26 kita bertemu lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video-video tadarus qiraah mubadalah sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan membaca buku qiraah mubadalah, mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan hadiah Fatihah kepada penulis buku qiraah mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Silahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di halaman 274, makna perempuan kurang akal dan agama. Asumsi superioritas laki-laki atas perempuan dalam beberapa tafsir keagamaan juga dilakukan dengan merujuk pada hadis sahih yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Teks pernyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Suqoh adalah penggalan dari teks yang sangat panjang yang mengisahkan suasana akrab antara Nabi Muhammad SAW dengan para perempuan pada suatu hari raya. Dalam pandangan Abu Suqoh, Nabi Muhammad SAW justru sedang memuji atau setidaknya sedang bergurau dengan para perempuan. Sebab teks penuhnya bisa diartikan kira-kira, saya kagum dengan para perempuan ini. Dianggap hanya punya separuh akal dan agama, tetapi sanggup mengalahkan laki-laki yang paling pintar dan teguh pendirian sekalipun. Ini tentu saja bukan pernyataan hukum atau penetapan norma dan adigum, tetapi suatu metode komunikasi antara seorang tokoh, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, dengan para pengikutnya, yaitu dalam hal ini para sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW. Suatu metode memulai pembicaraan agar bisa masuk dalam substansi pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Abu Suqoh juga seperti Kaukab Siddiqi mengartikan nakisot aklin itu bukan kurang akal tetapi kurang berpikir atau kurang nalar. Kekurangan ini terjadi karena struktur sosial tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan berlatih berpikir. Jika diberi kesempatan, maka perempuan akan mampu berpikir secara baik. Sebagaimana laki-laki juga, jika tidak belajar dan berlatih, akan kurang kemampuannya dalam berpikir. Artinya, ungkapan ini bukan soal akal perempuan yang kurang dan rendah, melainkan soal kebiasaan berpikir yang biasa kurang dan bisa kuat. Yang bisa kurang dan bisa kuat tergantung pada kesungguhannya dalam belajar dan latihan, bukan tergantung pada jenis kelamin. Sebagaimana pada kenyataannya, banyak perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Jika ada kesempatan belajar, dan tidak sedikit juga laki-laki yang jauh lebih bodoh dari perempuan. Abu Suqoh juga menegaskan bahwa Naqishatuddin juga bukan berarti secara esensi perempuan adalah kurang agama. Ini hanya pernyataan simbolik dari kurangnya aktivitas perempuan terkait sholat dan puasa yang sering ditinggalkan pada saat menstruasi, seperti persis dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan sholat dan puasa juga diperintahkan Islam. Adalah aneh, seseorang yang diperintah Islam untuk meninggalkan sholat dan puasa pada saat yang sama dianggap kurang agama karena melaksanakan sesuatu yang diperintahkannya. Jika persoalannya pada pahala dari aktivitas ibadah seperti ditegaskan juga oleh Abu Suqoh, maka perempuan bisa melakukan banyak aktivitas lain untuk mengumpulkan pahala saat menstruasi, baik aktivitas ibadah ritual seperti zikir dan baca doa, maupun ibadah sosial seperti menolong orang lain.
Jadi, teks hadis yang dikutip tersebut sesungguhnya sama sekali tidak sedang menetapkan akal dan agama perempuan yang bernilai separuh dari laki-laki. Apalagi menetapkan superioritas laki-laki atas perempuan dalam segala hal. Hanya karena seseorang itu laki-laki atau perempuan, sebab Islam seperti yang sudah ditegaskan, tidak berdasarkan pada jenis kelamin dan segala rupa tubuh untuk menilai dan memuliakan seseorang. Teks hadis lengkap mengenai kurang akal dan kurang agama adalah sebagai berikut. An Abi Sa'idil Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan au fitri ilal musalla pamarra 'ala nisa'i faqala ya ma'sarun nisa'i tasaddaqna fa inni uritukuna aksara ahli nari faqulna wa bima ya Rasulullah. Wa bima ya Rasulullah qala tuksirna la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu minnaki soti aklin wa dinin au adhabali lubbi rajulil hazami min ihda kunna kulna wa manuksonu dinina wa aklina ya Rasulullah qala alasta syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rujul. Kulna bala qala fadzalika man nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Kulna bala qala fadzalika min nuqsani diniha. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, masuk ke masjid lalu bertemu dengan para perempuan. Beliau berkata kepada mereka, wahai perempuan, ayo sedekah agar kalian tidak masuk neraka. Karena aku pernah diperlihatkan kalian banyak yang masuk neraka. Para perempuan bertanya, mengapa demikian banyak dari kami yang masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab, karena kalian sering melaknat dan tidak berterima kasih atas kebaikan dari suami, keluarga atau saudara. Aku juga tidak melihat perempuan-perempuan yang dianggap kurang akal dan kurang agama dari kalian, tetapi sanggup mengalahkan seorang laki-laki tangguh dan kokoh pendirian. Para perempuan bertanya, apa yang membuat kami dianggap kurang akal dan kurang agama wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bukankah kesaksian kamu separuh dari laki-laki? Ya, jawab mereka, itulah yang dimaksud kurang akal. Bukankah ketika haid tidak sholat dan tidak puasa? Ya, jawab mereka, itulah yang dimaksud kurang agama. Sahih Bukhari nomor 305. Ada 3 isu yang diangkat hadis ini yang seringkali dijadikan sebagai sebagian kalangan sebagai basis asumsi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, yaitu perempuan sebagai penghuni neraka terbanyak, perempuan sebagai kurang akal, dan perempuan sebagai kurang agama. Sebagaimana disebut dalam teks, 3 hal ini, neraka, akal, dan agama, diungkapkan dalam suasana hari raya di dalam masjid dan sebagai prolog untuk mendorong mereka bersedekah dari harta yang mereka miliki, sehingga hadis tersebut tidak patut dimaknai secara literal atau tidak bisa dijadikan sebagai landasan mengenai esensi perempuan yang menjadi sebab masuk neraka. Kurang akal dan kurang agama. Isu kurang akal dan kurang agama sudah dibahas. Selanjutnya adalah pembahasan isu perempuan sebagai penghuni neraka terbanyak. Terkait isu perempuan dan neraka, menariknya ada banyak pernyataan teks-teks hadis secara eksplisit bahwa jika Nabi Muhammad SAW mendorong para jamaah masjid untuk bersedekah, dan yang salah satunya adalah untuk mengentaskan mereka dari neraka, maka yang paling banyak bersedekah adalah justru perempuan. Lihat misalnya Sahih Muslim nomor 2090 dan Sunan An-Nasa'i nomor 1587. Artinya perempuanlah yang justru paling cepat bergegas untuk membebaskan diri dari api neraka dan mendekatkan diri pada pintu-pintu surga, sehingga tidaklah layak dikatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka yang hanya karena jenis kelamin mereka perempuan. Hal ini juga yang seringkali tidak disadari oleh banyak pihak ketika berbicara mengenai tafsir perempuan penghuni neraka. Tetapi yang pasti perempuan tidak akan masuk neraka karena ia perempuan, melainkan karena amal perbuatannya. Jika ini menjadi prinsip, maka teks hadis perempuan penghuni neraka tersebut harus ditafsir secara korelatif dan pada saat yang sama adalah harus mubadalah.
Korelatif artinya mengaitkan masuk neraka dengan sebabnya, yaitu tidak bersyukur. Dengan mubadalahnya artinya jika laki-laki tidak bersyukur, ia juga akan menjadi penghuni neraka. Sebagaimana perempuan yang tidak bersyukur akan masuk neraka. Sehingga ungkapan yang lebih netral dan memiliki perspektif mubadalah dari pernyataan dalam teks hadis di atas adalah bahwa siapapun yang tidak pandai bersyukur terhadap pemberian atau layanan pasangannya, istri dari suami dan suami dari istri, maka ia akan mudah masuk neraka. Inilah ungkapan yang lebih mubadalah dan sejalan dengan prinsip Islam mengenai surga dan neraka yang terkait dengan amal masing-masing, bukan jenis kelamin. Tafsir bukan jenis kelamin perempuan yang membuat masuk neraka. Dari literal teks, penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, sama persis dengan tafsir ulama mengenai bukan kemiskinan yang membuat seorang masuk surga. Sekalipun ada teks yang menyatakan penduduk surga terbanyak adalah orang-orang miskin, begitupun bukan kekayaan yang mengantar seseorang masuk neraka. Pada literal teks, penghuni neraka terbanyak adalah orang-orang kaya. Keduanya pernyataan ini disebutkan secara eksplisit dalam sebuah teks hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sehingga kedua makna tersebut seharusnya adalah sama-sama jelas, tegas, diterima dan diamalkan. Sekali lagi, karena prinsip meritokrasi dalam Islam, kunci surga itu adalah keimanan dan amal baik, dan kunci neraka itu adalah kekufuran dan amal buruk dari seseorang. Tentu saja di atas itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk memasukkannya ke surga atau sebaliknya, tapi anugerah ini dalam Islam sama sekali tidak mungkin didasarkan pada jenis kelamin. Tidak mungkin. An Imran An Imran ibni Husaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Qolat tolak tu fil jannati qara'aitu aksaru ahli hal fuqara'a wa tolak tu pinnari wa tolak tu pinnari fara'aitu aksaru ahli han nisa. Dari Imran bin Husain dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, aku diperlihatkan surga dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Aku juga diperlihatkan neraka dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Sahih Bukhari nomor 2277. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tola'tu fil jannati fara'aitu aksaru ahli hal fuqara'a wa tola'tu finnar fara'aitu aksaru ahli hal aghniya wan nisa. Abdullah bin Amr menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan surga dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Aku juga diperlihatkan neraka dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang kaya dan perempuan. Musnad Ahmad nomor 6721. Secara literal, orang miskin disebut sebagai penduduk surga di satu sisi, sementara orang kaya dan perempuan sebagai penduduk neraka di sisi lain. Makna literal ini sama sekali tidak dimaksudkan. Para ulama memandang bahwa tidak hanya karena kemiskinan seseorang masuk surga, tetapi juga sifat-sifat yang menjadi kebiasaannya. Orang miskin akan mudah menerima, bersabar, tenggang rasa, ramah, baik, dan bersedia melepas hartanya untuk kebaikan orang lain. Amal perbuatan inilah yang membawanya masuk surga. Begitupun sebaliknya, bukan hanya karena kekayaan seseorang menjadi penghuni neraka, melainkan juga sifat-sifat kebiasaannya, serakah, sombong, dan menghalalkan segala cara. Sifat-sifat ini bisa terjadi sebaliknya. Orang kaya yang bersabar, tenggang rasa, ramah, baik, dan melepas harta miliknya untuk kebaikan orang lain. Begitupun orang miskin bisa menjadi serakah, tamak, dan menghalalkan segala cara. Sifat-sifat dan amal perbuatan seperti inilah yang menjadi faktor seseorang sebagai penduduk surga atau neraka. Hal yang sama juga berlaku pada pernyataan perempuan sebagai penghuni neraka. Seperti yang telah ditegaskan pada teks hadis yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya, Sahih Bukhari nomor 305, bahwa pernyataan tersebut terkait dengan perilaku sering melaknat dan tidak berterima kasih kepada pasangan yang membuat perempuan masuk neraka.
Sifat dan amal perbuatan inilah yang seharusnya menjadi pokok persoalan, bukan jenis kelamin. Dan pokok persoalan ini sebagaimana isu kaya dan miskin tersebut juga bisa dan nyata terjadi sebaliknya. Sehingga bukan jenis kelamin. Dan pokok persoalan ini sebagaimana isu kaya dan miskin tersebut juga bisa nyata dan terjadi sebaliknya. Sehingga laki-laki yang tidak berterima kasih pada istrinya juga akan menjadi penghuni neraka. Pemaknaan inilah yang disebut dengan tafsir mubadalah. Dengan demikian, pokok persoalan dari teks-teks tersebut sesungguhnya bukan kemiskinan, kekayaan, dan jenis kelamin yang menjadi faktor penilaian, melainkan sifat dan amal perbuatan. Yang buruk akan mendapat keburukan, yang baik akan memperoleh kebaikan. Jika hal ini berlaku untuk hal-hal di akhirat, maka harusnya juga berlaku untuk hal-hal di dunia. Akal perempuan sebagaimana akal laki-laki bisa dikembangkan dengan pembiasaan, latihan, dan pendidikan. Tentu saja ada perbedaan genetik di masing-masing, bahkan di antara individu-individu, tetapi perbedaan ini tidak menjadi tolak ukur penilaian Islam terhadap seseorang karena sifatnya yang terberi, yang dinilai adalah tindakan-tindakan melemahkan atau membesarkan gen akal yang terberi. Hal yang sama juga berlaku dengan agama perempuan. Persis seperti agama laki-laki, bisa melemah dan menguat bukan karena jenis kelamin, melainkan karena keimanan, amal, perbuatan, dan pembiasaan. Karena pembiasaan dan latihan ini dalam kenyataan ada banyak perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Juga banyak perempuan yang lebih kuat dalam hal agama. Karena itu, jenis kelamin laki-laki tidak bisa dikatakan lebih pintar dan lebih kuat secara agama dari perempuan. Hadis-hadis tentang akal dan agama perempuan dengan demikian harus dimaknai secara metaforis, simbolik, agar tidak bertentangan dengan fakta kehidupan dan prinsip keislaman. Dalam prinsip Islam sendiri, sebagaimana sudah ditegaskan berbagai ayat dan hadis sebelumnya, di jenis kelamin dan hal-hal lain yang bersifat terberi seperti ras dan warna kulit bukan ukuran kemuliaan atau kenistaan seseorang, melainkan sikap dan amal perbuatan, sehingga segala bentuk pelabelan negatif kepada perempuan dan tindakan-tindakan diskriminatif adalah bertentangan dengan misi Islam, seperti pelabelan perempuan sebagai faktor penyebab segala kebobrokan moral yang biasa disebut sebagai fitnah, penggoda, atau penjerumus pada dosa, salah, dan keburukan yang dialami masyarakat. Konsep ini jelas sekali bertentangan dengan Islam. Ada teks-teks terkait hal ini harus dimaknai secara proporsional dengan perspektif dan metode mubadalah agar tidak melanggar pondasi Islam. Pemaknaan dengan metode pengembalian teks-teks parsial kepada teks-teks yang lebih universal sesungguhnya biasa untuk isu-isu lain seperti yang telah digambarkan, tetapi anehnya masih begitu sulit menerima pemaknaan terkait dengan isu-isu yang menyudutkan perempuan. Seharusnya teks-teks universal tentang kehormatan martabat perempuan sebagai manusia menjadi basis untuk memaknai teks-teks parsial, misalnya yang terkait dengan pesona atau fitnah perempuan. Baik, itu saja tadarus qiraah mubadalah malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.